Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar pandemi corona yang ada di sekitar kita untuk segera berakhir dan kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar normal seperti biasanya. Pada kesempatan ini, dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, Bapak mendapat jadwal untuk mengisi tentang tata tertib sekolah. Walaupun kegiatan ini dilaksanakan atau dilakukan melalui daring, mudah-mudahan tidak mengurangi maksud dan tujuan yang diharapkan kepada anak-anak, yaitu memahami tentang tata tertib yang berlaku di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 2 Pringseu. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah terlalu jauh, tentunya anak-anak harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan tata tertib. Tata tertib itu terdiri dari dua suku kata, yaitu tata dan tertib. Tata itu berarti aturan atau susunan, dan tertib itu berarti teratur atau rapi. Jadi tata tertib bisa diartikan suatu susunan atau suatu aturan agar tertib dan rapi yang harus dilakukan anak di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Anak-anak harus bisa memahami atau mengetahui bahwa sekolah itu adalah suatu wilayah atau suatu daerah atau suatu kawasan yang di dalamnya berisi anak-anak yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuan belajar. Jadi tidak ada tujuan lain selain tujuan belajar. Jadi kalau misalnya ada anak yang berangkat dari rumah dengan maksud dan tujuan tidak untuk tujuan belajar, tentunya anak tersebut bisa menjadi faktor pengganggu atau faktor penghambat anak-anak yang lain yang mempunyai motivasi dan semangat untuk belajar. Yang Bapak banggakan, apa yang menjadi harapan anak-anak, harapan orang tua, harapan guru, harapan bangsa dan negara, tentunya sama, yaitu bagaimana kalau anak-anak bisa meraih cita-cita yang diinginkan, bisa menjadi sukses, bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas. Tentunya sebaliknya, orang tua, bapak, ibu guru, bangsa dan negara kecewa kalau ada di antara anak-anak yang tidak sukses atau gagal di dalam menempuh pendidikan. Salah satu faktor yang bisa menentukan anak-anak meraih cita-cita yang diinginkan, kalau anak-anak dalam kegiatan sehari-hari tidak melanggar tata tertib yang berlaku. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan tata sosial kehidupan masyarakat di sekolah dituangkan dalam satu bentuk tata tertib. Ini adalah untuk mengatur kehidupan anak-anak sebagai peserta didik. Tentunya tidak semua aturan itu dapat dituangkan dalam satu bentuk yang tertulis. Banyak hal-hal yang tidak tertulis. Karena pada prinsipnya semua kegiatan anak yang dipandang oleh guru kurang pas atau tidak pantas, tentunya anak-anak itu akan dipanggil atau diproses untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau mungkin melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang yang bisa menghambat anak-anak dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Berikut Bapak sampaikan beberapa contoh kewajiban dan larangan yang harus anak-anak laksanakan di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 2 Pringseu, yang sebetulnya hal semacam ini tidak asing lagi bagi anak-anak, karena kewajiban dan larangan itu ada di sekolah anak-anak di jenjang pendidikan sebelumnya, yaitu di SMP. Berikut Bapak sampaikan beberapa contoh kewajiban dan larangan bagi anak-anak yang berlaku di SMA Negeri 2 Pringseu. Anak-anak yang saya banggakan, kewajiban yang pertama yang harus anak-anak laksanakan adalah masalah kehadiran anak-anak di sekolah. Jadi
anak-anak harus hadir di sekolah 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sekolah kita hari Senin sampai hari Kamis itu masuknya jam 7. Kemudian untuk hari Jumat jam 6.45. Jadi anak-anak bisa mengukur waktu berapa yang diperlukan berangkat dari rumah sampai sekolah biar nggak terlambat, juga berangkatnya biar nggak buru-buru. Karena kalau berangkat dengan cara yang terburu-buru, lalu lintas kendaraan yang ramai, ini yang bisa mengakibatkan timbulnya kecelakaan. Masalah keterlambatan ini adalah masalah yang sangat penting bagi sekolah, karena anak-anak disiplin untuk berangkat, disiplin tempat waktu, itu adalah hal yang sangat pokok yang harus diperhatikan. Karena itu masalah keterlambatan anak-anak itu tiap hari ditata. Anak-anak yang terlambat sebelum mengikuti kegiatan KBM akan diberikan sanksi yang sifatnya variatif dan mendidik. Mungkin bisa nyapu, mungkin bisa sholat duha, atau mungkin bisa tugas-tugas tambahan yang lain. Karena itu harapannya anak-anak sebelum berangkat ke sekolah segala sarana dan prasarana, mungkin buku atau motor dan lain sebagainya, itu harus siap, harus ready, sehingga tidak ada alasan anak untuk tidak sampai ke sekolah dengan tepat waktu. Tentunya tidak semua anak bisa berangkat dengan tepat waktu. Banyak anak-anak yang terlambat dengan berbagai alasan. Kalau misalnya anak-anak terlambat karena kendaraannya rusak atau kendaraannya bocor, biasanya anak-anak harus difoto. Jadi sebagai bukti kepada Bapak Ibu guru yang menunggu di pintu gerbang bahwa motornya bocor atau motornya rusak, sehingga anak-anak terbebas dari sanksi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi sekali lagi, jangan sampai anak-anak terlambat yang berulang-ulang. Kewajiban berikutnya bagi anak-anak yaitu menjaga sekaligus mengamankan sendiri barang bawaannya masing-masing. Misalnya anak-anak membawa HP, membawa laptop, membawa uang, atau membawa barang-barang berharga yang lainnya. Tentunya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya anak-anak membawa helm yang harganya mahal. Kalau misalnya dipandang di tempat parkiran, tempat biasanya anak-anak menaruh helm di motor, dipandang tidak aman, maka anak-anak bisa mengamankan sendiri helmnya dengan dibawa untuk diamankan di dalam kelas. Kemudian kewajiban berikutnya adalah anak-anak wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh guru dari jam pertama hingga jam terakhir. Jadi tidak ada alasan anak-anak untuk tidak mengikuti kegiatan KBM. Karena semua mata pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru itu adalah sangat berharga bagi anak-anak dan semuanya penting. Tidak ada mata pelajaran yang tidak penting bagi. Kewajiban dalam lingkungan sekolah, anak-anak ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Misalnya anak-anak piket kelas, kemudian membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret bangku, tembok, dan lain sebagainya. Kemudian tidak merusak sarana dan prasarana. Kewajiban di bidang etika,
estetika dan sopan santun. Yang pertama, anak-anak harus menghormati kepala sekolah, menghormati bapak, ibu guru, dan staf tata usaha. Kemudian juga anak-anak bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Hal-hal yang berkaitan dengan contoh-contoh kewajiban yang harus anak-anak laksanakan di sekolah mungkin sudah Bapak berikan. Berikut adalah beberapa larangan atau hal-hal yang tidak boleh anak-anak lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, misalnya anak-anak tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar selesai. Dalam arti anak-anak tidak boleh bolos. Kemudian juga berkeliaran di lingkungan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar belum berakhir. Kemudian juga memarkir kendaraan di luar sekolah. Jadi kalau misalnya anak memarkir kendaraan di luar sekolah kemudian kendaraannya hilang, maka itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Kemudian juga berkelahi beberapa contoh yang berkaitan dengan kewajiban anak di sekolah sudah Bapak sampaikan. Berikut adalah beberapa larangan atau hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh anak di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, misalnya anak-anak meninggalkan kelas atau meninggalkan sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar berakhir, atau bisa dikatakan anak bolos. Kemudian yang kedua, berkeliaran di dalam lingkungan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar belum istirahat atau belum selesai. Kemudian yang ketiga, berkelahi dengan sesama teman atau berkelahi yang mengakibatkan pihak luar ikut terlibat. Kemudian juga merokok, minum beralkohol, narkoba, atau benda-benda lain yang memabukkan. Kemudian yang berikutnya adalah memarkir kendaraan di luar lingkungan sekolah. Jadi anak-anak tidak diperbolehkan memarkir kendaraan di luar lingkungan sekolah. Jadi kalau sampai terjadi motor hilang, maka itu menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Kemudian mencuri, mencoret atau merusak inventaris sekolah atau mungkin barang-barang milik temannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah memasang knalpot yang tidak standar. Kemudian berikutnya membawa sajam atau membawa benda-benda yang bisa membahayakan. Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan yang harus anak-anak taati di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 2. Tentunya banyak hal-hal yang belum tersampaikan karena keterbatasan durasi waktu yang ada. Yang penting sekolah mengharapkan kepada semua warga sekolah untuk bisa mentaati dan melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen bersama di sekolah kita. Terwujudnya sekolah kita dengan baik kalau masih banyak anak-anak yang melanggar peraturan yang ada di sekolah, tentunya ini akan menjadi suatu hambatan bagi kita semua. Demikianlah beberapa hal yang tersampaikan untuk materi tata tertib sekolah. Mungkin ada lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.